Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pemrograman web dasar akan membahas tentang layout web. Kita akan kenali dulu apa itu homepage. Homepage adalah halaman utama, halaman pertama atau halaman pembuka, dan halaman yang diindeks terlebih dahulu oleh search engine sebelum halaman-halaman yang lain pada suatu website atau situs web. Langkah-langkah membuat homepage, yang pertama, memilih tema web, membuat sketsa desain, membuat layout desain, dan membagi gambar menjadi potongan kecil, selanjutnya membuat animasi, membuat HTML dan CSS, lanjut ke programming dan script, dan upload di web hosting. Nah, apa itu layout? Layout adalah proses penataan dan pengaturan teks atau grafik pada halaman. Layout meliputi penyusunan, pembagian tempat dalam suatu halaman, pengaturan jarak spasi, pengelompokan teks dan grafik, serta penekanan pada bagian tertentu. Dalam pengaturan tersebut, digunakan elemen div dengan ID dan kelas CSS yang disesuaikan. Diperlukan pemahaman aturan div untuk setiap konstruksi penggunaannya di dalam halaman HTML. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan layout div CSS dengan layout web table. Elemen div ini berbasis CSS yang bersifat float, sehingga bisa diletakkan di mana saja dengan mudah dalam page layout. Ditandai dengan tag div. Elemen div cocok untuk layout yang kompleks dan desain template. Ukuran pengembangan style lebih sederhana sehingga ukuran file lebih kecil dibanding layout yang sama menggunakan elemen table. Karena ukuran file kecil, maka loadnya akan lebih cepat sehingga biaya menjadi lebih murah. Itu kelebihan ketika kita menggunakan elemen div. Lanjut, apa saja kekurangannya? Yang pertama, kita harus sangat teliti menuliskan tag div. Lalu, maintenance yang lumayan sulit karena tingkat presisi posisi setiap elemen lebih rendah dibandingkan dengan elemen table. Selanjutnya, elemen table. Elemen table ini memiliki properti yang diawali dengan tag table. Tag table ini dapat diperluas stylenya di tiap kelasnya baik dari segi color, background, dan sebagainya. Elemen table cocok untuk layout yang berbentuk kolom, seperti pada layout surat kabar. Selain itu, elemen table mudah dipahami dan dimaintain karena sistematis. Relatif mudah jika ingin mengubah yang bersifat parsial. Tingkat presisi posisi elemen lebih tinggi, serta kompatibel dengan kebanyakan browser. Kemudian, kekurangannya adalah ukuran file lebih besar sehingga loadnya lebih lama. Bandwidth lebih besar sehingga berdampak pada biaya jaringan dan hosting. Lalu, karena elemen table ini sistematis, maka search engine Spider harus membaca secara berurutan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, bentuk-bentuk layout web. Yang pertama, model top index. Model top index ini biasanya layout yang cocok digunakan untuk situs portal, dengan banyak menu dan fasilitas yang ditawarkan atau menampilkan link yang banyak ke situs lain. Selanjutnya, model layout bottom index. Biasanya digunakan apabila isi dari halaman banyak berhubungan dengan topik tunggal. Lanjut, model layout left index. Layout tipe ini lebih akrab dengan pengunjung karena tampilan menu sama dengan sistem informasi. Nah, untuk model layout right index, kebalikan dari left index. Hanya saja, menu di bagian kanan jarang dipakai untuk menu utama. Bentuk layout web berikutnya adalah model layout alternating index. Biasanya digunakan untuk menampilkan grafik, foto, harga, jumlah, dan lainnya. Selanjutnya, teknik image slice. Ini merupakan teknik untuk memecah atau memotong gambar pada website. Teknik ini digunakan untuk membuat gambar atau desain suatu web menjadi lebih fleksibel, cepat, dan menarik. Pecahan gambar tersebut akan disatukan kembali menggunakan kode CSS dan HTML. Nah, software yang biasanya digunakan untuk melakukan teknik image slice yaitu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk memecahkan image atau gambar, yaitu crop tool dan slice tool. Jika menggunakan crop tool, proses yang dilakukan masih manual. Cara ini juga banyak dipakai oleh profesional dan digunakan untuk memisahkan objek gambar dengan background transparan.
Sedangkan Slice Tool, proses yang dilakukan otomatis dan akan tersimpan dalam satu folder. Slice Tool ini cocok untuk desainer pemula dan ingin cara praktis. Slicing ujung dan tengah yang akan diambil gambarnya, slicing juga bidang bergradasi yang akan diambil gambarnya, serta perhatikan penamaan folder untuk slicing. Sekian pembahasan kali ini tentang layout web dalam mata kuliah pemrograman web dasar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.